Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari Maulidia dari kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 2 Kota Pasuruan absen 35. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu pembelajaran jarak jauh atau daring mata pelajaran sosiologi mengenai bab perubahan sosial. Artikel yang akan saya analisis yaitu perubahan sosial akibat semakin canggihnya teknologi terutama smartphone. Pengertian perubahan sosial. Apa sih yang dimaksud perubahan sosial? Perubahan sosial yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial di dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat disebabkan adanya faktor pendorong baik dari luar maupun dalam masyarakat. Sekarang pengertian perubahan sosial menurut salah satu ahli, yaitu Kingsley Davis. Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Poin A. Teori utama pola perubahan sosial, yaitu teori linier atau teori perkembangan, menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat berujung atau menuju satu titik yang sama. Teori ini juga merangkum proses evolusi dan revolusi. Salah satu contohnya yaitu, zaman dulu orang-orang berkomunikasi dengan surat dan dengan cara harus ke kantor pos terlebih dahulu kan. Dan sekarang tidak perlu lagi keluar ke kantor pos. Kini kita mengirim surat atau berkomunikasi dapat dikirim melalui handphone, contohnya menggunakan Gmail atau aplikasi-aplikasi lainnya seperti WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Poin B. Teori modern mengenai perubahan sosial. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, maupun politik. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Salah satu contohnya yaitu, contoh teori modernisasi ini bisa dilihat dalam perkembangan era teknologi pada saat masyarakat melakukan transaksi jual beli secara online. Selain mendapatkan harga lebih murah, juga para pembelanja bisa mendapatkan barang dengan sangat mudah. Kondisi ini menjadi salah satu tahapan bagi masyarakat Indonesia bahkan telah mengenali modernisasi. Contohnya yaitu yang dulunya mau membeli suatu barang harus ke tokonya, bukan, dan terkadang susah untuk menemukan yang diinginkan. Kini jika akan membeli sesuatu sudah mudah, tidak perlu keluar rumah untuk membelinya, cukup membuka smartphone atau laptop kalian lalu membuka salah satu aplikasi pembelanjaan, contohnya yaitu Shopee, dan di situ kemungkinan besar barang yang kita inginkan tersedia. Atau bahkan di semua aplikasi pembelanjaan sih, tidak hanya menjual baju, bahkan menjual perlengkapan kantor, perlengkapan rumah, dan lain sebagainya. Poin C. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, berdasarkan waktu. Perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi adalah sebutan bagi perubahan yang berlangsung dengan cepat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu.
ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif. Salah satu contohnya yaitu semakin mudahnya untuk menaiki ojek. Yang dulunya harus mencari pangkalan ojek untuk menemukan ojek, kini terdapat aplikasi untuk menaiki ojek dengan mudah. Kita tinggal memesannya melalui handphone kita, dan ojek pun akan segera datang ke tempat kita berada. Dan di situ tidak hanya untuk memesan ojek, bahkan dapat membeli makanan, memanggil cleaning service, dan lain-lain pun tersedia di sana. 2. Berdasarkan arah perkembangan, perubahan sosial progres. Suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu semakin mudahnya berkomunikasi yang dulunya harus bertatap muka. Agar dapat berkomunikasi, kini dengan melalui handphone atau laptop kita dapat berkomunikasi tanpa harus langsung bertatap muka. Bahkan kini dapat telepon sambil menatap muka di layar atau video call, disebut dengan video call. Dan kini saat pembelajaran jarak jauh atau daring, banyak sekolah-sekolah yang sedang menggunakan Zoom untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Poin D, faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, adanya sikap menghargai hasil karya keinginan orang lain untuk maju. Adanya sikap menghargai hasil karya orang lain juga mendorong seseorang atau kelompok masyarakat untuk melakukan perubahan sosial agar dapat maju. 2. Adanya sistem pendidikan formal yang maju. Dengan mengikuti pendidikan formal, misalnya di sekolah, mengajarkan kepada anak didik berbagai pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh para siswa. Seorang individu mempelajari suatu nilai-nilai tertentu yang dapat membuka pikirannya dalam menerima hal baru. Ketiga, sikap berorientasi ke masa depan. Perubahan sosial juga dapat didorong adanya sikap berorientasi ke masa depan, yang membuat masyarakat lebih optimis dan menatap masa depan. Hal ini menyebabkan masyarakat terus berupaya melakukan perubahan agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Keempat, lapisan masyarakat yang bersifat terbuka. Dan kelima, ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi tertentu. Timbulnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi tertentu ya karena selalu merasa kurang. Faktor penghambat perubahan sosial yang pertama, kurangnya hubungan atau interaksi terhadap orang lain. Masyarakat kini lebih sering memakai smartphone sehingga untuk berinteraksi terhadap orang lain berkurang, bukan? Dan yang kedua, prasangka terhadap hal-hal baru. Setiap ada hal yang baru datang, ada semacam kekhawatiran dari sebagian masyarakat yang tidak menghendaki perubahan. Kemudian beberapa orang tadi berusaha mempengaruhi kelompok yang lainnya. Ketiga, ilmu pengetahuan yang terlambat terjadi karena pergaulan yang terbatas. Dapat dipastikan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut pasti akan terlambat. Keempat, hakikat hidup manusia. Adanya masyarakat yang mempunyai kepercayaan bahwa baik buruknya kehidupan ini telah diatur. Kelima, sikap masyarakat yang tradisional. Sikap masyarakat ini lebih memihak masa lampau karena masa lampau tersebut merupakan masa yang penuh kemudahan menurut beberapa kelompok tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.